Oke anak-anak, kembali lagi bersama Bapak ya dalam pembahasan bang soal PH1 operasi aljabar ya. Oke, pada part ini adalah part yang ketiga. Kita akan start dari nomor 8 ya. Oke, untuk yang nomor 8 itu kita punya soalnya diminta untuk menghitung operasi aljabar pecahan berikut ya. Nah, untuk menghitung operasi aljabar ini ya ada kalanya kita harus menyederhanakan terlebih dahulu ya. Perhatikan bentuk suku yang pertama ya, pecahan yang pertama itu adalah A kuadrat min 4. Nah, ini kan merupakan bentuk selisih kuadrat ya. Maka kita bisa pecah menjadi ya, 4 itu adalah 2 kuadrat. Maka kita pecah menjadi A plus 2 dan juga A min 2. Kemudian bentuk yang penyebutnya juga sama, X kuadrat min 1. X kuadrat min 1, 1 itu ya 1 kuadrat, seperti itu ya. Maka kita pecah menjadi X plus 1 dan juga X min 1. Nah, kemudian pecahan yang kedua ya, ini dapat difaktorkan pembilangnya, penyebutnya juga dapat difaktorkan ya. Untuk yang pembilang, pemfaktorannya akan menjadi bentuk X plus 1 dikali X plus 1, atau ini adalah X plus 1 kuadrat ya. Kemudian A kuadrat plus A min 6 itu adalah bisa difaktorkan menjadi A plus 3 dan A min 2 ya. Cara pemfaktorannya seperti biasa, pemfaktoran suku 3 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di antara kedua pecahan ini ada pembilang dan penyebut yang bisa dicoret ya, atau saling membagi ya, dibagi dan bernilai 1 ya, yaitu adalah A-2 dengan A-2 gitu. Kemudian yang lainnya adalah X plus 1 dengan X plus 1 ya, sehingga yang sudah dicoret ini kan menjadi 1 dikali bilangan apapun ya, bilangan itu sendiri ya, seperti itu. Nah, maka kita akan punya ya A plus 2 sisanya ya di per X plus 1 dikali X plus 1 per A plus 3 ya. Maka ya ini tinggal kali lurus ya, kali horizontal, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penjemput. Maka hasilnya adalah AX ya, ini tinggal distribusikan ya, distribusikan saja, kali pelangi AX dan A, kemudian 2X plus 2 ya, itu untuk yang pembilang. Penyebutnya X dikali A berarti AX ya, kemudian min 1 dikali A diperoleh min A ya, X dikali 3 adalah 3X, min 1 dikali 3 adalah min 3. Nah, bentuk seperti ini sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Nah, kemarin saya lihat ada yang ini dicoret dengan ini, nggak bisa ya, seperti itu. Maka selesai sampai bentuk ini. Oke. Nah, untuk yang nomor B ya, maka kita tinggal samakan penyebut. Samakan penyebut berarti kita kali penyebutnya ya, menjadi X plus 5, 7 min X. Kemudian pembilangnya kita kali silang ya dengan penyebut suku lainnya, seperti itu ya. Maka kita akan punya X min 7 dikali 7 min X ditambah X plus 5 kuadrat ya. Maka kalau kita pecah ya, ini tinggal kali ya, kali pelangi, seperti itu, diperoleh X kuadrat min 49 plus X kuadrat plus 10X plus 25. Pak, kenapa ini hanya min sampai min 49? Ya, kita kalikan saja, nanti kita akan memperoleh plus 7X dan min 7X plus 7X kali min 7X ditambah plus 7X min 7X itu hasilnya 0 ya, seperti itu. Maka bentuk sederhananya menjadi min X kuadrat min 49. Nah, sekarang kita lihat min X kuadrat kita bisa selesaikan dengan suku sejenis ya, penjumlahan dan pengurangan suku sejenis.
min x kuadrat dan x kuadrat saling menghilangkan. Kemudian min 49 dengan min 25 itu kita kerjakan, maka kita peroleh min 24. Maka sisanya adalah 10x min 24 per, ya, sukunya kita kalikan juga diperoleh adalah min x kuadrat plus 2x plus 35. Ya, bentuknya selesai sampai sini saja ya. Oke. Lanjut kita ke nomor 9. Untuk yang nomor 9, kita diminta untuk mencari solusi dengan metode pemfaktoran ya. Oke, langsung saja yang A. Perhatikan yang A, kita ini kan suku 3 ya. Karena koefisien x kuadratnya 1, maka kita selesaikan saja dengan pemfaktoran suku 3. Ya, maka kita start dari ujungnya, yaitu adalah plus 6. Tengahnya min, maka faktor dari plus 6 itu pasti adalah perkalian negatif. Ya. Nah, perkalian negatif yang kalau dijumlahkan adalah min 5, itu berarti adalah min 2 dan min 3 yang merupakan faktor dari plus 6. Sehingga kita akan peroleh pemfaktorannya adalah x min 2 dikali x min 3 sama dengan 0. Karena ini ada bentuk persamaan ya. Jadi ruas kanannya sama dengan 0. Ya, maka untuk kalimat ini ya, x min 2 dikali x min 3 sama dengan 0, kemungkinannya yang pertama x min 1 kita sama dengan kan 0, maka x satunya adalah 2. Kemudian yang berikutnya x min 3 sama dengan 0, maka x 2-nya adalah 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Seperti itu ya. Oke, selesai untuk yang A, maka kita lanjut ke nomor yang B. Nah, perhatikan yang B ini kita bisa selesaikan bisa dengan pemfaktoran suku 4 ya, atau kita sederhanakan karena 2, 4 dan min 6 itu bisa sama-sama dibagi 2 ya, maka ingat dalam persamaan kalau kita bagi atau kali ya bentuk ruas kiri itu tidak akan berpengaruh terhadap ruas kanan karena ruas kanannya bernilai 0 seperti itu. Sehingga kita bisa peroleh ya 2x kuadrat semuanya ini ya, yang ruas kiri 2x kuadrat plus 4x min 6 dibagi 2, kita akan peroleh bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kan sederhana karena A-nya sudah menjadi 1 ya. Koefisien x kuadratnya sudah menjadi 1, maka kita selesaikan lagi dengan pemfaktoran suku 3 saja. Kita lihat min 3. Min 3 itu pasti salah satu faktornya adalah negatif. Karena B-nya positif, maka suku yang besarnya juga positif. Ya, sehingga kita punya x plus 3 dikali x min 1 sama dengan 0. Ini bentuk pemfaktorannya. Sama dengan kan 0, maka kita peroleh x 1-nya sama dengan min 3 dan x 2-nya sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 3,1 ya. Nah, untuk yang nomor 10 kita sama diminta untuk mencari nilai variabel ya atau solusi ya dari persamaan aljabar, tapi kita gunakan rumus ABC ya, diminta soalnya dengan rumus ABC. Oke, langsung dengan A, nomor A. A itu adalah x kuadrat plus 4x min 1. Kita lakukan analisa, maka kita peroleh A itu adalah koefisien dari si x kuadrat, nilainya 1. B itu koefisien dari x, nilainya adalah plus 4, positif ya. Kemudian C-nya adalah min 1. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC, akar ya, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, kita tinggal masukkan nilai yang sudah kita peroleh tadi, maka B-nya min 4, B-nya 4 karena dalam rumusnya min, maka min 4, plus minus 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 1, karena C-nya min 1. Ya, maka kita akan peroleh min 4 plus minus 4 kuadrat itu 16, min 4 kali 1 kali min 1 adalah plus 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 4 plus minus akar 24. Nah, akar 24 itu kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 6 ya. Dari mana?
dari 4 kali 6. 24 itu kan 4 kali 6. Nah, 4 itu adalah bilangan kuadrat. Akar dari 4 adalah 2. Jadi 2-nya keluar. Sehingga kita akan peroleh menjadi bentuk min 4 plus minus 2 akar 6 per 2. Nah, karena min 4, 2 itu bisa dibagi 2, maka kita bisa coret langsung semuanya. Sehingga hasil akhirnya nanti X12-nya akan menjadi min 4 plus minus bukan min 4 ya, karena udah dibagi 2, maka jadi min 2 plus minus 2 dibagi 2 jadi 1, akar 6 saja. Ya, nah maka langsung dapat himpunan penyelesaiannya, yang satu negatif, yang satu positif. Gitu ya. Oke, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau diminta solusi atau nilai variabel, ya kamu buat dalam HP ya, seperti itu. Kalau soalnya esai. Kalau misalkan PG ya tinggal sesuaikan dengan opsi jawaban. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir. Nomor 11. Nomor 11 kita diminta untuk mencari sama solusi, hanya bentuknya adalah bentuk pecahan. Seperti itu. Kalau bentuk pecahan ya kita tinggal hilangkan pecahannya, hanya ingat harus dalam pecahan tunggal si aljabarnya. Nah, perhatikan untuk yang A ini belum bentuk tunggal, maka kita harus menjadikannya bentuk tunggal dengan menyamakan penyebut. Nah, kita bisa menyamakan penyebut dengan melihat bahwa sebenarnya X plus 2 ini agar menjadi 2X plus 4 itu tinggal dikali 2 ya. Maka penyebut dan pembilangnya kita kali 2 saja. Seperti itu. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 6 min 2X per 2X plus 4 tambah 5 per 2X plus 4. Penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya boleh dioperasikan. 6 dan 5. Operasinya penjumlahan. Berarti 6 tambah 5 adalah 11. Sisanya min 2X. Seperti itu. Sama dengan 7 per 8. Ruas kanannya 7 per 8 ya. Nah, kalau seperti ini maka kita tinggal kali silang saja ya. 2 ke sana, 8 ke ruas kiri ya. Sehingga kita peroleh 8 kali 11 min 2X sama dengan 7 kali 2X plus 4. Ya, sehingga kalau kita hitung 88 min 16X sama dengan 14X plus 28. Nah, agar semuanya dalam bentuk positif, si X-nya maka saya pindahkan min 16-nya saja ke ruas kanan ya. Maka diperoleh seperti ini. Kalau kita hitung ya, ini kan 3, nanti 14 tambah 16 itu 30. Nah, 30X sama dengan 60. Ingat kalau sama dengan itu berlaku bolak-balik. Nah, maka saya tuliskan saja 30X sama dengan 60. Maka X-nya adalah 60 per 30. Hasilnya adalah 2. Sehingga solusi himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan 2. Gitu ya. Oke, untuk yang B ya, yang terakhir. Karena keduanya sudah dalam bentuk tunggal, maka tinggal kita kali silang saja ya. Maka kita peroleh X plus 2 dikali X plus 3 sama dengan ya, sama dengan 2X plus 3 dikali X min 3. Ini hasil dari kali silangnya ya. Jangan bingung ya, karena tinggal kamu kalikan silang aja. Ini ke sana ya, X min 3 ke ruas kanan, X plus 2 ke ruas kiri. Seperti itu. Nah, ya ini tinggal kali pelangi, maka diperoleh hasilnya seperti ini. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan, ini juga sama, kali pelangi ya. Kali pelangi, maka diperoleh hasilnya adalah 2X kuadrat min 3X min 9. Nah, kita pindahkan satu ruas. Kemudian saya langsung kelompokkan menjadi yang suku sejenis. Ya, 2X pindah ruas jadi min 2X kuadrat. Min 3X menjadi plus 3X. Min 9 jadi plus 9. Ya, maka semuanya bisa dioperasikan. Maka kita peroleh bentuknya ini. Min X kuadrat plus 8X plus 15. Nah, agar lebih enak dalam memfaktorkan atau mencari solusinya, kita ubah koefisien min 1-nya menjadi 1 dengan cara mengkalikan negatif 1 semua ruas. Ya, maka X kuadrat min X kuadrat akan menjadi X kuadrat plus 8X dikali min 1 akan menjadi min 8X
plus 15 kali min 1 jadi min 15. Nah, karena bentuk ini tidak dapat difaktorkan, maka kita gunakan rumus ABC ya. Ya, Bapak akan cepat saja, rumusnya tak ditulis lagi ya. Jadi B-nya adalah min 8, C-nya min 15 dan A-nya adalah 1. Sehingga kita peroleh X12-nya dengan rumus ABC min 8 plus minus 8 kuadrat min 8 kuadrat ya sama aja hasilnya 64 dikurang 4 kali 1 kali min 15 ya sorry ya berarti di sini saya ada salah hitung ya kita hapus dulu ya di sini min 15 ya anak-anak sorry sehingga di sini kita akan punya plus 60 ya. Seperti itu. Maka ini bukan Sorry. Maka ini bukan plus 84 tapi 124 ya. Seperti itu. Oke, saya revisi lagi. 124 itu adalah 31 ya harusnya. 8 plus minus akar 31 ya 2 depannya. Kenapa? Karena 124 itu diperoleh dari mana? Dari faktornya adalah 4 dikali 31. Kenapa saya langsung pilih 4? Karena 4 bilangan kuadrat seperti itu ya. Nah, maka 4-nya nanti keluar akar diperoleh adalah 2. Pembaginya tadi saya lupa kehapus. Maka 8 dan juga 2 itu sama-sama bisa dibagi 2. Jadi langsung coret-coret ya. Sisa 4, di sini sisa 1. Penyebutnya hilang ya. Maka di sini nilainya pada akhirnya himpunan penyelesaiannya adalah 4 min akar 31 plus 4 4 plus akar 31 ya. Jadi solusi atau himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Oke, anak-anak sampai di penghujung ya untuk pembahasan kita ya. Nanti PDF dari pembahasan ini saya akan sertakan di link pada deskripsi ya. Oke, selamat belajar. Semoga kalian bisa menyelesaikan PH-nya nanti dengan baik ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan hubungi saya ya. Terima kasih semuanya, selamat belajar, semangat.